Selamat pagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari teks yang ada dalam bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk dalam pembahasan materi, saya mau tanya dulu, ada berapa saja teks yang ada dalam bahasa Indonesia? Jadi teks yang ada dalam bahasa Indonesia yaitu seperti teks prosedur, teks narasi, teks persuasi, dan teks berita. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berfokus pada teks berita dalam bahasa Indonesia. Jadi pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Apa itu faktual? Jadi faktual itu artinya sesuai fakta dan tidak mengada-ngada. Sedangkan aktual artinya hangat atau baru saja terjadi di kondisi sekarang ini. Selanjutnya, tujuan dari teks berita. Tujuan teks berita yaitu untuk memberikan informasi terkini, membantu masyarakat untuk lebih waspada, serta sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi ada unsur-unsur dalam teks berita yang mengandung 5W1H, yaitu kata what atau apa, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan peristiwa yang sedang terjadi atau yang sedang dibicarakan. Contohnya seperti kata peristiwa apa yang terjadi dalam sekarang ini, bencana apa yang terjadi dalam sekarang ini. Selanjutnya poin yang kedua yaitu where atau di mana. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa itu tersebut. Contoh kalimatnya yaitu di mana terjadinya kebakaran. Seperti itu. Terus poin yang ketiga yaitu kapan. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam berita. Seperti contoh katanya itu seperti di mana dan pukul berapa terjadinya peristiwa kebakaran tersebut. Selanjutnya kata siapa atau who. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang-orang atau siapa saja yang terlibat dalam suatu peristiwa tersebut. Contohnya, siapa-siapa saja yang menjadi korban dalam bencana kebakaran tersebut. Poin selanjutnya yaitu mengapa atau why. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Contohnya yaitu mengapa kebakaran bisa terjadi. Selanjutnya kata bagaimana atau who. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya peristiwa. Bagian ini biasanya diceritakan secara kronologis sesuai urutan waktu dan kejadiannya. Contohnya yaitu bagaimana kebakaran itu bisa terjadi, di mana tempat itu terjadinya kebakaran, dan waktu kapan kebakaran itu terjadi. Nah, baik adik-adik, selanjutnya yaitu kita bahas mengenai tentang jenis-jenis teks berita. Nah, ada 5 poin dari jenis-jenis teks berita yang akan kalian pelajari. Yang pertama yaitu berita langsung. Berita langsung ini terjadi karena jarak waktu dari suatu peristiwa dengan proses peliputannya tidak lebih dari 1 atau 2 hari. Poin yang kedua yaitu berita opini. Kalau berita opini ini berisi informasi mengenai ide, pemikiran, kreativitas, atau komentar mengenai suatu hal, mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Poin yang ketiga yaitu berita interpretasi.
Maksudnya apa? Berita interpretasi merupakan jenis berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan yang meliput dari suatu berita tersebut atau berita yang terjadi, tapi masih berdasarkan fakta yang ada. Jadi tidak ada informasi yang dilebihkan atau dikurangi. Poin yang keempat yaitu berita investigasi. Berita investigasi menyediakan informasi yang bersumber dari sebuah penyelidikan atau penelitian. Poin yang terakhir yaitu berita mendalam. Berita mendalam ini sedikit berbeda dengan jenis-jenis berita yang lainnya. Kalau berita mendalam ini memerlukan pengembangan secara mendalam terkait suatu peristiwa itu terjadi. Baik, adik-adik, sejauh ini yang saya jelaskan, apakah ada yang kurang dimengerti? Baik, jika tidak ada, saya lanjutkan penjelasan mengenai tentang fungsi teks berita. Ada 5 poin dari apa saja fungsi-fungsi teks dalam berita. Yang pertama yaitu memberikan informasi. Fungsi utama dalam teks berita adik-adik yaitu memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar tentang peristiwa yang benar-benar terjadi. Informasi ini bersifat aktual sehingga orang lain mengetahui perkembangan terbaru di sekitarnya. Selanjutnya poin yang kedua yaitu menambah wawasan dan pengetahuan. Dengan membaca berita, seseorang akan dapat memperoleh wawasan baru tentang berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan lain-lain. Kan berita itu ada berbagai macam, seperti berita dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan lain sebagainya. Poin yang ketiga yaitu edukasi atau pendidikan. Berita juga berfungsi sebagai media pendidikan karena dapat memberi pelajaran atau nilai tertentu. Contohnya, berita tentang bencana alam dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan. Selanjutnya poin yang keempat yaitu pengawasan sosial atau kontrol sosial. Berita berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Mengapa? Karena dapat mengkritisi kebijakan pemerintah atau perilaku masyarakat yang menyimpang sehingga mendorong terciptanya tatanan sosial yang lebih baik. Poin yang terakhir yaitu hiburan. Beberapa teks berita bersifat ringan dan menghibur. Misalnya berita tentang selebriti, olahraga atau gaya hidup sehingga dapat memberi hiburan bagi pembaca di sela-sela aktivitas mereka. Baik adik-adik, setelah sekian penjelasan yang saya jelaskan tadi, saya akan memberikan contoh dalam teks berita. Contohnya itu pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026. Nah, keputusan ini diambil dalam sidang isbat yang digelar di auditorium kantor Kementerian Agama Republik Indonesia pada Kamis tanggal 19 Maret 2026. Nah, dalam konferensi persidang isbat Menteri Agama yaitu Prof. Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa sidang isbat merupakan bentuk fasilitasi pemerintah sebagai ulil amri dalam menetapkan awal bulan Qamariyah, khususnya yang berkaitan dengan ibadah salat Idul Fitri bagi umat Islam dan hari besar keagamaan. Baik adik-adik, jadi kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini yaitu kesimpulan teks berita adalah inti atau ringkasan akhir dari
keseluruhan informasi yang disajikan, yaitu mencakup 5W1H: apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, secara singkat dan padat. Kesimpulan ini dirumuskan dengan menonjolkan gagasan pokok dari berita, bukan pendapat pribadi, dan dibuat berdasarkan proses berpikir induktif ataupun deduktif. Baiklah, sekian yang dapat bisa saya jelaskan adik-adik. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada, silakan mengajukan tangannya. Jika tidak ada, saya akan akhiri pada pertemuan kita hari ini. Jika ada kesalahan-kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.